Baik, di video kali ini kita akan sekilas saja ya, membahas tahapan-tahapan dalam pencarian data atau data mining ya, data digging atau data mining untuk bahan dari sebuah jurnalisme. Jadi jurnalisme by data dengan data yang kita dig, kita gali dari internet ya. Sesuai dengan slide materi yang sudah saya berikan, tahapan pertama adalah tentu saja penentuan judul atau topik beritanya. Ya. Jadi di slide itu saya berikan contoh kasus korupsi massal. Ya. Kita asumsikan kita di masa saat itu, di mana ada kasus yang melibatkan anggota DPRD di Malang yang melakukan korupsi secara massal. Kita asumsikan kita berada di masa sekitar ketika peristiwa itu baru terbongkar dan kita akan mencari data untuk membuat berita terkait dengan peristiwa tersebut. Langkah pertama, kita cari dulu sumber berita yang kredibel ya. Nah, sumber berita yang kredibel tentu saja didapatkan dari media-media yang mainstream. Akan tetapi akan lebih bagus lagi untuk amannya kita tidak sekedar mencari dari sumber data atau istilahnya RSS feed ya, atau indeks berita dari media mainstream, tapi langsung dari sumber yang aman yaitu dari LKBN Antara. Ini standar, sangat aman karena mereka biasanya hanya memberikan berita apa adanya tanpa opini. Nah, ini dulu pernah saya lakukan waktu di RRI, waktu masih terlibat di sana, diajari untuk bekerja sama dengan LKBN Antara, dan kebetulan kita berlangganan ya, feed berita dari LKBN Antara. Tapi sekarang berita-berita yang tidak terlalu spesifik itu dibuka secara publik. Mereka membuat halaman website yang bernama News Antara. Kita buka. Nah ini News Antara. Bukan yang corporate. Kalau corporate itu isinya LKBN Antara. Profil dari perusahaannya. Kalau ini produknya, newsnya. Langsung kita buka di sini. Dari Google. Nah di sini akan muncul indeks berita banyak. Indeks berita. Kita bisa searching dari sini, ya. Atau langsung saja bisa nyari browse di kategori yang sesuai, misalnya hukum, ya. Nah, bisa dicari, kemudian lebih spesifik lagi kita menggunakan fasilitas search-nya. Ini standar, ya. Search-nya ada di mana search-nya ini? Ada mestinya. Nah, ini indeksnya banyak, kita bisa cari, tapi akan lebih bagus lagi kalau ada search-nya. Ini kayaknya komputer saya kurang lebar ini, search-nya nggak muncul ya. Atau langsung saja dari, bisa juga langsung dari Google ini, kita langsung mentarget Antara dengan menggunakan kata kunci ya. Misalnya kata kunci beritanya tentang News Antara, korupsi DPRD Malang. Saya lupa tahunnya itu. Nah ini lebih spesifik lagi, ada yang nyari tersisa 4 orang. Langsung aja kita searching. Nah, akan muncul di hasil pencarian, ya, mainstream, tapi CNN pasti juga biasanya mengacu ke Antara, ya, setahu saya, karena mereka dulu perwakilan resmi atau wartawan resmi yang berafiliasi ke CNN itu ngambil dari media lain di Indonesia, ya, kurang tahu sekarang. Oh, ternyata Antara nggak muncul di sini. News Antara.
VOA, Liputan 8, Detik. Apakah Detik kredibel? Oh, menurut saya agak sekarang banyak bias karena mereka biasa menampilkan judul-judul yang clickbait, jadi dibuat sangat dramatis padahal isinya biasa aja, yang kurang sesuai untuk berita yang berkualitas menurut saya. Tidak ada. Tempo apakah kredibel? Iya, kredibel, tapi cenderung untuk selalu mengambil posisi yang opposite terhadap terutama yang berkaitan dengan berita-berita yang berkaitan dengan pemerintahan atau birokrasi. Sangat kritis mereka untuk itu. Dan cenderung agak kurang, menurut saya, kurang netral ya. Nggak ketemu ya. Jadi berarti nyarinya di Nusantara. Sini aja biar lebih global. Masih belum ketemu juga ya antaranya. Oh, ini KPK malah. Ini antara ini. Nah, ini langsung muncul ya. Dengan cara mengurangi kata kunci yang lebih spesifik ya. Kalau tadi kan tinggal 2 orang, ini saya kurangi tinggal 2 orangnya, lebih global. Baru muncul ini antara. Menurut saya ini Anda bisa baca atau kita bisa baca beritanya sangat lurus ya. Straight, tidak bias sama sekali. Ya, tidak bias ya. Ini bisa kita acu dari sini beritanya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil dari luar ya. Yang dari luar, dari situs-situs yang mengindeks berita, semacam MSN, BBC, CNBC, atau CNN itu biasanya diambil dari berita lokal di Indonesia, kemudian mereka ambil bagian pentingnya saja, 1 paragraf. Nanti kalau kita mau tahu isinya lebih dalam, ada link tertentu yang kalau diklik langsung merujuk ke halaman aslinya. Kita bisa cek di MSN misalnya, msn.com. Ya, kita mulai dari Google aja ya. MSN News Indonesia spesifik DPRD Malang. Nah, ini sudah muncul, tapi tentang sudah mungkin terlalu lama ya, 2018 sudah lama sekali. 2018 ya. Langsung kita buka di MSN-nya, biasanya ada searching-nya. Nah, ini ada indeks. Bisa kita cari dari sini, di searching-nya ya, ini indeksnya, indeks beritanya. Ini semua umumnya ngambil dari berita lokal, dikumpulkan untuk dikelompokkan untuk negara tertentu, ini untuk negara lain, seterusnya. Jadi mereka tidak punya wartawan sendiri. MSN, kemudian Yahoo juga sama, Yahoo. Ya, ini Yahoo, bukan Yahoo Mail tapi Yahoo News ya. Yahoo News. Nah, indeks beritanya. Kalau dulu ada istilah RSS feed, kita bisa ngambil
download RSS feed-nya, dan kita bisa cari berita yang kita inginkan, dan dilacak sumbernya, nanti ketemu berita-beritanya. Ini indeks semua, bukan Yahoo, bukan punya wartawan sendiri, tapi dia mengambil dari kantor-kantor berita mainstream ya, sesuai negara yang diberitakan di sini. Oke, kemudian itu contoh untuk mencari dari browse. Kemudian di Google kita bisa juga cari secara langsung ya. Baik, langkah berikutnya kita ambil langsung dari searching ya, dari mesin pencari. Di sini kita gunakan mesin pencari yang populer. Ada Google, ada Bing, ada DuckDuckGo ya, itu yang bagus untuk yang mereka yang mempertahankan privasi data personalnya ya, karena dia tidak akan meng-share data kita yang ada di komputer ya. Kita mulai dari Google aja. Kita mengandalkan kata kunci yang spesifik ya. Jadi kalau tadi ambil dari browse, dari sumber data yang kredibel, terutama dari kantor berita resmi ya. Sekarang kita langsung dari Google, nah isinya nanti ya apapun yang tersedia, yang diindeks oleh Google ya. Misalnya tadi kasusnya DPRD Malang. Ya. Korupsi. Ya, ini langsung akan muncul ya, korupsi massal langsung. Ini dari anti korupsi, RG. Ini bukan, kalau kita lihat ya, kita buka di situsnya. Anti korupsi URG, kalau lihat domainnya, domain.org itu biasanya NGO ya, non-government organization atau apa istilahnya di sini, organisasi LSM ya. Nah di sini kelihatan langsung muncul dari Corruption Watch Indonesian ICW ya, ini berarti ya dari ICW. Jadi yang begini-begini biasanya oversight ya. Jadi memang mereka investigatif sekali, tapi ada kecenderungan ya, ada kecenderungan untuk oversight terhadap pemerintah. Termasuk beberapa media lain yang dianggap bersih ya, tidak memihak, itu malah justru lebih berat untuk menekan ya dari sisi pemberitaannya ke pemerintah, ke government. Karena memang pasarnya di situ untuk mereka yang kritis ya. Misalnya Tempo itu kan. Ini beritanya sudah sangat lengkap ya, kalau kita lihat di hasil pencarian nomor 1 ya. Nomor 1 ini bisa berarti bahwa secara, bukan berarti dia paling bagus ya ini ya. Jadi hasil pencarian dari sebuah kata kunci di mesin pencari itu tidak menunjukkan dia paling berkualitas atau paling bagus. Akan tetapi kata-kata yang ada yang kita cari ini banyak ditemukan di sini. Nah, ya. Di sini. Jadi ada banyak kata kunci yang kita cari di mesin pencari itu terdapat di dalam beritanya dia, sehingga itu satu ya, salah satu faktornya. Faktor yang lain, ICW ya, di istilahnya kalau dalam akademis itu disitasi atau dikutip oleh banyak media lain di internet. Jadi banyak yang mengutip berita yang ada di sini. Nah, ini akan semakin membuat dia berada di posisi paling tinggi dalam pencarian ya. Nah, sekarang ada yang baru di sini AI. Ini
rangkuman biasanya, rangkuman dari beberapa berita yang dibuatkan resumenya, kemudian disajikan. Kalau kita tertarik untuk membukanya, nanti juga akan, kalau Google pasti akan mencantumkan sumbernya, linknya. Kalau yang Anda biasa pakai dan dibanggakan banyak orang, ChatGPT itu malah enggak. Ya. Kecuali kita minta ke ChatGPT, tolong carikan berita ini, berikut sumbernya, nanti kasihkan sumbernya. Tapi kalau kita nggak minta sumbernya, dia sok tahu seolah dia yang bikin gitu ya. Dan nggak segitunya ya. AI itu ya sama seperti aplikasi yang lain, cuman metode pembuatannya agak sedikit berbeda. BBC, nah ini bisa kita acu dari hasil pencarian. Kemudian Bing ya, Bing ini adalah mesin pencari dari Microsoft. Bing. Nah ini Microsoft Bing Search. Cara penggunaannya sama persis seperti Google ya, sama persis. Cuman dia sudah dikasih Copilot, ini juga sama AI untuk membantu pencarian dan hal-hal lain yang kita nggak paham dari hasil pencarian itu bisa tanyakan di Copilot. Ya lebih canggih ya kalau Bing ini sebetulnya ya. Cuman agak sedikit lebih berat ya. Kita bisa cari korupsi DPRD. Banyak nyari ternyata. Nah ini ya intinya sama, ini ngambil dari Kompas. Di halaman pertama, kenapa beda dengan Google yang muncul di halaman pertama? Ya karena masing-masing mesin pencari punya istilahnya bot atau robot ya, robot online yang nyari berita, ngorek-ngorek berita dari setiap situs yang ada di internet. Itu robotnya cara kerjanya beda. Kemudian yang kedua, penilaian apakah berita itu harus nangkring di nomor 1 atau nomor 2, namanya algoritma pencarian, itu antara satu dengan yang lain, antara Bing dan Google itu juga beda. Makanya tidak heran kalau yang tadi dari Google itu muncul dari ICW, yang ini dari Kompas. Ya. Meskipun ICW pasti keluar juga di sini. Nggak tahu tapi di halaman berapa ya. Pasti ada. BBC tadi juga ada di Google. ICW, nah ini muncul juga ICW ya. Ya, dan halaman yang sudah tadi kita buka lewat Google, di Bing nanti linknya ditandai juga. Ada bekasnya pernah kita buka. Oke, itu untuk pencarian secara langsung dari search engine. Kemudian dari ChatGPT ya. ChatGPT ini baru ya. Sebaiknya tidak dipakai acuan secara langsung, tapi sebagai pemandu saja. Ya, jadi kita melakukan prompting istilahnya. Jadi kalau di mesin mencari searching ya dengan kata kunci, kalau di AI semacam ChatGPT namanya prompting. Prompting itu memberikan perintah. Ya, misalnya begini. ChatGPT. Chat kita pakai tanpa akun saja. Nah, ini ya. Oh, ini akun saya ini. Saya log out dulu. Ya, isinya macam-macam ya. Semuanya tentang materi kuliah. Saya keluar sebagai salah satu akun menjadi akun guest atau akun tamu. Jadi saya langsung saja promptnya seperti ini. Nih prompt. Nah, diberikan jadi memerintahkan ChatGPT untuk nyari berita. Berikan informasi kredibel. Jadi ini prompt ini namanya prompt. Kita pakai sebagai bukan sebagai acuan tapi sebagai
drive ya, mendrive si AI-nya, ChatGPT, kemudian kita tambahkan beserta sumbernya. Jadi justru sumbernya yang kita target. Nah, baru nanti dia akan dipaksa memberikan asal dari berita yang kita minta ini, yang kita drive ini. Oke ya. Nah, dia searching dia sebetulnya dia berlaku sebagai agent namanya. Perantara kita untuk dia nyari di mesin pencari juga sebetulnya. Tapi kita langsung dapat hasil yang sudah diresam gitu ya. Sudah lah, ini sudah dibuatkan kronologi dan seterusnya. Sekali lagi kita jangan sampai secara serta-merta ngambil ini semua jadi berita. Karena begini, dalam aplikasi AI itu ada proses training, ya, training. Jadi dia dilatih dengan data. Ketika data yang kita minta untuk diolah sama dia itu tidak ada, dia membuat seolah-olah berita itu data itu ada dari data lain. Itu istilahnya kalau dalam teknik informatika namanya halusinasi AI ya. Dan itu biasa terjadi. Halusinasi dia seolah-olah tahu padahal itu salah gitu ya. Nah, itu yang kita hindari sehingga kita tidak menjadikannya langsung sebagai sumber tapi sebagai drive saja. Penunjuk jalan saja. Yang terpenting adalah ini semua dia ambil dari sini nih di bawah. Nah, ini dia. Ini. Jadi kita sudah punya pegangan, kronologi kasus dan sebagainya, sudah punya gambaran. Tapi secara realnya, secara faktualnya ya, kita langsung menuju ke link-link yang dia berikan tadi. Karena kita memaksa dia memberikan sumbernya. Kalau kita nggak pakai ini, ya seolah-olah dia yang bikin gitu berita ini. Dan bisa jadi ya itu tadi halusinasi. Dan jangan lupa, kalau kita tidak suruh untuk mencari, dia akan mencari data yang dia sudah pernah di training itu. Kalau yang gratisan ini cuman sampai tahun 2021 atau 2022. Artinya kalau nggak ada dia buatkan seolah-olah ada gitu ya. Dan itu yang disebut dengan hallucination. Dan itu berbahaya kalau dijadikan acuan ya. Oke, jadi menarik sebenarnya ini AI ini dan masih berkembang. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang jelas akan semakin menarik ya. Kita akan semakin terbantu ya. Selain kita juga akan semakin tersisih sebagian ya, terdisruption ya, terdisrupsi ya. Oke ini ya. Apakah yang lain juga sama ya? Ada banyak sejenis ChatGPT ini yang pertama pionir, makanya dia terkenal. Ada lama, ada macam-macam, banyak sekali ya. Termasuk Copilot tadi, itu juga sejenis ini. Cuman Copilot tanpa kita minta dia selalu berikan sumber datanya. Kalau Copilot bagus dia dari Microsoft. Oke ya. Kemudian yang berikutnya setelah prompting, kemudian data scraping. Data scraping ini kita ngambil dari sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang kita cari beritanya. Misalnya dari kalau korupsi dari LPSE, BPK, KPK, Ombudsman ya dan seterusnya. Ya kalau dari situs mahkamah dan pengadilan itu biasanya hasil-hasil persidangan. Itu biasanya dipublish. Nah kita bisa pakai scraper ya. Tak cari aja scraper ya, mengandalkan Google News Scraper ya. Free News Scraper. Scraper itu mengambil data secara paksa. Nah ini ada scraper banyak. Ada scraper yang ini berbasis web ya. Ada apa ini kita lihat, ini ada 10 besar web scraper tahun 2025. Kita coba salah satu.
Dan rata-rata tools ini asalnya dari luar, sehingga kita agak biasanya menerapkannya ke situs Indonesia agak sedikit harus dimodifikasi ya. Kalau bahkan kalau nggak bisa juga mungkin. Nah ini dia. Ada Octoparse ya, ini Octoparse, kemudian Scraping Bot, Import IO ini yang baru berarti. Ada .io-nya ini berarti masih beberapa tahun ke belakang. Extension itu yang ada di sini ya, di atas toolsnya browser. Ini yang terkenal, ParseHub, Web Scraper, dan ini tools yang bisa kita pakai. Saya coba salah satu pakai Web Scraper ya, atau Octoparse ya. Ini Octoparse dulu. Situsnya semacam ini. Ya, scraping itu menggaruk mengeruk data ya. Jadi datanya kasar, nanti kita pasti harus olah lagi. Oh, free trial ini berarti berbayar ya. Oke, nggak apa-apa. Wah, dulu lihat ini kita skip dulu yang scrapingnya. Berikutnya kita pakai OSINT ya. Oh, hang lagi ya. Ini tadi sudah. Berikutnya kita pakai OSINT. Teknik OSINT ini teknik mirip searching tapi dengan kata kunci yang berupa perintah khusus yang tidak biasa digunakan orang awam ya. Misalnya di sini contohnya ini kita searching dengan Google, kemudian Google. Nah ini misalnya, Anda lihat kata kuncinya agak sedikit beda nih. Ya. Jadi ada beberapa kata kunci. Nah ini dia. Ini adalah topik yang akan kita cari. Ya sampai di sini saja. Anggota DPRD Kota Malang korupsi. Itu topik yang kita cari, kata kuncinya. Kemudian ada kata khusus di sini yang bisa dikatakan atau bisa diasumsikan sebagai sintak ya. Karena kita nggak tahu sebetulnya artinya apa ya. Kalau misalnya kita orang Inggris yang berbahasa Inggris ini apa maksudnya. Tapi yang tahu hanya browsernya. Browsernya. Mesin pencarinya, file type. Nanti efeknya dia akan mencari topik ini, tapi secara khusus mencari file yang berkaitan dengan topik yang kita cari dengan file yang berekstensi XMS. Excel maksudnya. Sehingga yang muncul nantinya adalah file-file yang berekstensi Excel ya. Kemudian langsung ditarget site ya. Site itu situsnya yang ditarget. Kita mentarget situs Malang Kota Go.id atau situs resmi dari Kota Malang. Secara umum kita bisa terjemahkan searching OSINT semacam ini adalah mencari file berekstensi Excel dari servernya, Malang Kota.go.id yang berkaitan dengan korupsi anggota DPRD. Kita coba aja ya. Did not match. Apa masalahnya ini? Harusnya bisa ini. Coba kalau dengan tanda petik. Ini sebagai topik. File type-nya itu muncul ya.
sudah atau ditaruh di depan ini. Oh ya, berarti memang nggak ada ya. Kita cari yang tipe filenya misalnya PDF. Kalau ada, nah ini ada ya. Jadi yang muncul hanya yang dari malangkota.go.id saja. Dan hanya yang berekstensi PDF dan yang berkaitan dengan kata kunci yang kita berikan di sini. Jadi kata kunci ini kan bukan kesatuan kalimat tapi kumpulan dari kata-kata, sehingga yang didapatkan itu yang ada kata-kata anggota DPRD, ada kata-kata Kota Malang, ada kata-kata korupsi. Nah, dikumpulkan dalam hasil pencarian yang berupa semuanya berupa PDF. Ya. Nah, ini misalnya kita buka PDF, hasilnya PDF. Semua yang beresensi PDF biasanya adalah report resmi, ya, report resmi. Apalagi berasal dari server sebuah government, maka itu hampir pasti report yang resmi, yang mewakili pemerintahan kota tersebut. Ini LKPJ Wali Kota Malang tahun 2023. Kelihatannya nggak ada di sini. Karena kasusnya kan tahun 2018 yang 19 ya. Maka nanti kita cari yang sesuai tahunnya. Gitu ya. Itu cara OSINT. Dan ada banyak yang lain. Anda bisa lihat di slide-nya. Sintak-sintaknya, file type, site-nya ini Anda bisa lihat di sana.